Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara. Di video kali ini kita akan kembali belajar untuk mengerjakan latihan soal praktik Excel. Dan untuk kali ini kita akan coba dengan soal yang lebih bervariasi dibandingkan dengan contoh latihan di tutorial-tutorial yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, kita langsung saja. Seperti biasa untuk bahannya silakan teman-teman bisa download dulu pada deskripsi video. Nah, kita langsung saja untuk melihat instruksinya. Yang pertama adalah untuk kolom rute ya. Nah, yang pertama adalah kolom rute. Aturannya adalah rute diambil dari 2 digit awal kode tiket dengan mengacu pada tabel tarif. Jadi kita ambil 2 digit awal pada kode tiket, dalam hal ini BB untuk yang data pertama. Kemudian, nah yang 2 digit ini kita cari pada tabel tarif, ketemulah di sini. Kemudian nanti kita ambil pada kolom berikutnya, yaitu kolom rute. Nah, sehingga rumus yang harus kita gunakan ada dua, yaitu rumus untuk mengambil 2 huruf dari sebelah kiri, yaitu rumus left, dan rumus untuk membaca data dari tabel lain, yaitu rumus lookup. Nah, di sini kita lihat data yang kita ambil adalah data dari kolom berikutnya. Tadi kan ketemu BB dicari di sini, kemudian yang kita ambil adalah data pada kolom berikutnya. Maka di sini rumus lookupnya menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi dua rumus ya, VLOOKUP dengan left. Nah, tapi sebelumnya kita lihat dulu bahwa di sini ada 3 buah tabel acuan, di mana nanti rumus-rumus yang akan kita buat di kolom ini itu pasti mengacu pada ketiga tabel ini. Oleh karena itu, untuk memudahkan kita nanti dalam pembuatan rumusnya, alangkah lebih baiknya jika kita memberikan penamaan pada setiap tabel-tabel ini, gitu ya. Nah, jadi sekarang kita berikan nama dulu pada setiap tabel yang kecil ini. Kita mulai dari tabel tarif. Yang kita blok adalah cukup datanya saja ya. Jadi untuk judul kolom atau judul barisnya tidak diblok pun tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya teman-teman mau blok semuanya ya silahkan. Oke ya, kita mulai. Jadi saya blok dari mulai A15 sampai E18. Kemudian masuk ke menu formulas, kemudian di file name, kemudian kita namai dengan tabel tarif ya. Tabel underscore tarif. Kemudian enter. Kemudian yang berikutnya untuk tabel kelas kita blok dari sini sampai sini. Klik lagi di file name. Ini untuk tabel kelas. Tabel kelas. Lalu enter. Nah, dan satu lagi adalah untuk tabel menu. Untuk tabel menu kita blok dari sini sampai sini, itu data yang akan kita gunakan saja. Tapi kalau misalnya teman-teman bingung, kita boleh juga blok dari sini sampai sini. Jadi semuanya diblok. Oke, kemudian masuk ke define name. Kemudian kita namanya dengan tabel menu. Kemudian enter. Nah, itu selesai untuk penamaan tabelnya. Kemudian sekarang kita mulai untuk mengerjakan rumus rute ya. 2 digit kode awal dari kode tiket, lalu kita baca pada tabel tarif. Rumusnya adalah VLOOKUP dengan left. Sama dengan VLOOKUP, kemudian kurung buka. Nah, lookup value-nya adalah kita ambil 2 huruf dari sebelah kiri di kode tiket. Sehingga kita gunakan rumus left, kurung buka. Nah, parameter teksnya kita klik pada sel B4, lalu ketikkan pemisah parameternya titik koma atau koma tergantung pada panduan yang ada di bawahnya. Kemudian amcarnya diisi dengan 2, lalu kurung tutup. Nah, rumus ini kan artinya kita mengambil 2 huruf dari teks yang ada pada sel B4 ya, yaitu nanti hasilnya BB. Oke, kita lanjutkan, klik di ujung rumus, lalu klik titik koma atau koma. Nah, untuk tabel array-nya kita kan akan mengambil data atau membaca data pada tabel tarif ya, sehingga di sini langsung saja kita ketikkan tabel. Nah, langsung muncul ya. Tadi ada 3 tabel yang sudah kita namai, sekarang kita akan membaca dari tabel tarif. Kita double klik yang ini, kemudian ketikkan titik koma atau koma. Nah, kemudian untuk call index 6-nya kita lihat kita kan akan mengambil data rute ya. Sementara pada tabel tarif itu data rute itu ada di kolom kedua, sehingga kita ketikkan di sini 2, kemudian titik koma, dan seperti biasa untuk parameter terakhir kita beri nilai 0. Kemudian kurung tutup. Jika teman-teman masih bingung mengenai rumus VLOOKUP, silakan teman-teman bisa mempelajarinya dulu pada link video tutorial di atas. Nah, jadi rumus ini artinya adalah ambil 2 huruf dari sebelah kiri teks yang ada pada sel B4 yaitu BB, kemudian nanti hasilnya yaitu BB kita baca pada tabel tarif. Kalau sudah ketemu, kemudian ambil kolom keduanya sehingga nanti hasilnya adalah Jakarta Yogyakarta. Oke, kita coba tekan enter, hasilnya adalah ini. Untuk bawahnya seperti biasa tinggal kita klik pada sel yang tadi kita beri rumus, lalu kita double klik di sudut kanan bawahnya. Oke, selesai untuk kolom rute. Selanjutnya untuk kolom kelas. Kelas diambil dari digit ke-5 dan 6 pada kode tiket dengan mengacu pada tabel kelas. Kita lihat, nah ini yang kita ambil adalah digit ke-5 dan 6 ya. Kita ambil 2 digit yang ini, kemudian hasilnya dibaca pada tabel kelas. Dan yang kita ambil nanti adalah data pada kolom berikutnya, yaitu kolom kelas. Sehingga di sini rumus yang kita gunakan masih menggunakan rumus VLOOKUP
Hanya saja, nah kita butuh rumus untuk mengambil digit ke-5 dan 6. Nah, rumus untuk mengambil digit ke-5 dan ke-6 atau mengambil dari tengah-tengah teks, kita bisa gunakan rumus mid ya. Kita coba dulu rumus midnya ya. Sama dengan mid, kurung buka, kita kan akan mengambil digit ke-5 dan 6 ya. Nah, rumusnya adalah kita klik di sel B4, yaitu teks yang akan kita ambil, kemudian titik koma atau koma. Nah, start 6-nya adalah kita mau mengambil teksnya dari huruf ke berapa ya? Nah, ini kan yang mau kita ambil adalah huruf ke-5 dan 6 ya. Berarti di sini kita ketikkan 5, artinya kita mengambil hurufnya mulai dari huruf ke-5. Kemudian ketikkan titik koma atau koma. Dan untuk parameter berikutnya adalah numchar. Nah, numchar ini adalah berapa huruf yang mau kita ambil. Jadi kita ketikkan 2, kemudian kurung tutup. Nah, ini artinya ambil teks yang ada pada sel B4, ambilnya mulai huruf ke-5 sebanyak 2 huruf. Sehingga nanti yang didapat adalah huruf E dengan huruf X gitu ya. Kita coba enter. Nah, hasilnya kan EX ya. Tapi kan yang kita butuhkan bukan data EX-nya, yang kita butuhkan adalah nama kelasnya. EX itu harusnya munculnya eksekutif. Jadi dari 2 huruf ini kita ambil dari tabel kelas, sehingga yang dihasilkan adalah data nama kelasnya. Sehingga harus kita gabungkan dengan rumus VLOOKUP seperti tadi gitu ya. Oke, untuk lebih cepatnya, ini kita double klik, kita blok hasilnya, kita blok rumus yang tadi ya. Dari mulai mid sampai ujung kita blok, kemudian tekan Ctrl X pada keyboard. Kemudian kita ketikkan rumus VLOOKUP. VLOOKUP, kurung buka. Nah, lookup value-nya kita gunakan rumus yang tadi. Tinggal tekan saja Ctrl V. Nah, rumus ini kan tadi artinya adalah kita ambil teks yang ada pada sel B4 mulai huruf ke-5 sebanyak 2 huruf. Sehingga hasilnya kan EX gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Klik di ujung rumus, ketikkan titik koma atau koma. Nah, untuk tabel array-nya kita mengacu pada tabel kelas yang ini ya. Berarti kita ketikkan tabel kelas. Tadi kan sudah kita beri nama tabel kelas ya. Double klik saja di sini. Kemudian ketikkan titik koma atau koma sesuaikan dengan panduan. Dan kita ambil kolom keduanya. Karena kita butuh data nama kelasnya. Nah, kita ambil kolom kedua. Ini kan kolom ke-1, ini kolom kedua. Oke, kemudian seperti biasa, untuk yang terakhir, titik koma, 0, kurung tutup. Rumus ini artinya adalah ambil teks yang ada pada sel B4 mulai huruf ke-5 sebanyak 2 huruf, hasilnya adalah EX. Kemudian cari kata EX pada tabel kelas di sini. Kalau sudah ketemu, ambil kolom keduanya sehingga hasilnya adalah eksekutif. Bawahnya seperti biasa kita copy rumus, hasilnya ini. Kita cek yang ini bisnis BI ya, cocok ya. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk kolom berikutnya yaitu harga tiket. Untuk kolom harga tiket ini kita lihat agak panjang rule-nya ya. Jadi harga tiket ini diambil dari 2 digit awal dan digit ke-5 dan 6 pada kode tiket. Jadi kita mengambil 2 digit awal yang ini, kemudian kita mengambil 2 digit yang huruf ke-5 dan 6 ya. Nah, kemudian mengacu pada tabel tarif dan tabel kelas. Jadi nanti analogi pencariannya atau algoritmenya seperti ini. Cari dulu, ambil dulu 2 huruf dari sebelah kiri, lalu cari pada kolom tarif. Nah, setelah ketemu kata BB, nah, tinggal kita tentukan kalau misalnya kelasnya yang dipilih adalah kelas ekonomi, ambil tarif yang ini. Kalau kelasnya bisnis, ambil yang ini. Kalau eksekutif, ambil yang ini. Dan untuk menentukan kelas yang dipilihnya, maka kita membutuhkan 2 huruf, yaitu yang ada di huruf ke-5 dan 6 tadi. Nah, jadi saya perjelas lagi alur dari rumusnya ya. Jadi pertama kita ambil dulu 2 huruf dari sebelah kiri pada kode tiket, hasilnya kan BB. Lalu kita cari pada tabel tarif. Maka ketemulah ada 3 buah harga, yaitu untuk ekonomi, bisnis, dan eksekutif. Sehingga untuk menentukan apakah kita mau mengambil harga yang ekonomi, bisnis, atau eksekutif, nah kita butuh data dari 2 digit ini. Nah, nanti jika yang 2 digit ini, yaitu digit ke-5 dan 6, hasilnya adalah EC, maka kita ambil kolom ketiga. Jika hasilnya BI, ambil kolom keempat. Dan jika hasilnya EX, ambil kolom ke-5. Gitu ya. Jadi nanti ada beberapa rumus, yaitu rumus left, rumus mid, kemudian rumus VLOOKUP dan rumus if ya. Jadi ada banyak rumus. Oke, kita coba langsung saja. Kita klik di sini sama dengan yang pertama kita ketikkan adalah VLOOKUP ya. Karena kita akan mengambil data dari tabel tarif. VLOOKUP, kurung buka. Lookup value-nya kita ambil dulu yang 2 huruf dari sebelah kiri, yaitu menggunakan left. Kemudian kurung buka. Sama seperti tadi kita klik pada sel B4, lalu titik koma, lalu 2. Kemudian kurung tutup. Artinya adalah ambil 2 huruf dari sebelah kiri teks yang ada pada sel B4.
Oke, lanjutkan klik di ujung rumus, kemudian ketikkan titik koma atau koma, lalu untuk tabel array-nya kita mengacu pada tabel tarif, sehingga langsung saja kita ketikkan tabel, nah ini ya, tabel tarif, karena tadi kita sudah membuatkan namanya. Kemudian ketik lagi titik koma atau koma, nah dan sekarang tinggal kita tentukan kita mau mengambil kolom keberapa dari tabel tarif ini. Tadi kan sesudah kita ambil 2 huruf dari sebelah kiri, kita cari ke tabel tarif, nah tinggal kita tentukan setelah ketemu kata BB, tentukan apakah mau kolom ke 3, 4, atau 5. Nah, untuk menentukannya, kita gunakan rumus if. Kemudian kurung buka. Nah, untuk logical test-nya, kita ambil 2 huruf dari digit ke 5 dan 6. Berarti di sini kita mengambilnya dengan menggunakan huruf mid ya, menggunakan rumus mid ya. Mid, kurung buka. Teksnya kita ambil dari sel B4, titik koma, start num-nya 5, titik koma, num char-nya 2, lalu kurung tutup. Yang ini, mid yang ini artinya adalah ambil teks yang ada pada sel B4 mulai huruf ke-5 sebanyak 2 huruf. Berarti nanti hasilnya adalah huruf E dan X, gitu ya. Oke, kita lanjutkan, klik di ujung rumus. Nah, kemudian di sini jika 2 huruf dari digit ke-5 dan ke-6 ini hasilnya adalah berupa tulisan dalam tanda kutip ya, tanda kutip EC, tanda kutip lagi, kemudian ketikkan titik koma atau koma. Ini kita sedang berada pada rumus if ya. Yang ini artinya adalah jika 2 huruf dari digit ke-5 dan 6 ini hasilnya adalah EC, maka kita ambil kolom ke-3 ya. Kita kan mencari tarif ya. Tarif ekonomi itu ada di kolom ke-3. Maka kita ambil kolom ke-3. Kemudian ketikkan lagi titik koma atau koma. Nah, itu baru untuk harga kelas ekonomi ya. Sekarang kita lanjutkan lagi dengan rumus if. If kurung buka, logical test-nya sama. Jadi ini bisa kita copy saja dari mulai mid sampai kurung tutup. Kita tekan Ctrl C pada keyboard, lalu kita klik lagi di ujung rumus, lalu tekan Ctrl V, kemudian kita lanjutkan sama dengan tanda kutip. Nah, untuk yang kedua, teksnya adalah BI, jadi jika hasil dari digit ke-5 dan 6 ini berupa teks BI, tanda kutip lagi, kemudian titik koma, maka kita ambil kolom ke-4 ya, ini kan 1, 2, 3, 4. Kelas bisnis itu kolom ke-4. Lalu titik koma lagi. Nah, yang tadi kan ini baru untuk kelas ekonomi, ini untuk kelas bisnis, dan yang terakhir kita berikan lagi if, kurung buka, ini untuk kelas eksekutif ya. Kemudian tadi kan kita sudah Ctrl C ya, sekarang tinggal Ctrl V. Nah, jika 2 huruf pada digit ke-5 dan 6 ini hasilnya sama dengan tanda kutip EX, tanda kutip lagi, lalu titik koma, maka yang kita ambil adalah kolom ke-5. Ketikkan 5. Kemudian titik koma. Nah, kemudian pada bagian value if false ini adalah jika ternyata teks yang 2 digit ini bukan EC, bukan BI, dan bukan EX, berarti di sini kita tidak mengambil kolom keberapapun ya. Sehingga di sini kita ambil saja 0 dan tidak akan ada karena di kode tiketnya tidak akan ketemu teks selain yang 3 ini. Oke, kemudian kurung tutup yang pertama untuk menutup rumus if yang ini. Kemudian kurung tutup yang kedua untuk menutup rumus if yang ini ya. Kemudian kurung tutup berikutnya, ketikkan lagi kurung tutup ya. Nah, ini untuk rumus if yang ini. Nah, kemudian barusan kan sudah kita ketikkan kurung tutupnya 3 kali, yaitu untuk menutup rumus if yang ini, dan rumus if yang ini. Tinggal sekarang, ini kan kita masih berada pada rumus VLOOKUP, di mana kita masih mengisi parameter ke-3. Parameter keempatnya belum. Jadi kita ketikkan titik koma, kemudian 0. Seperti biasa, parameter untuk VLOOKUP yang terakhir, isi saja dengan 0. Kemudian kurung tutup. Nah, rumus ini artinya kurang lebih seperti ini ya. Ambil 2 huruf dari sebelah kiri teks yang ada pada sel B4, yaitu ini. Hasilnya adalah BB. Nah, kemudian cari kata BB pada tabel tarif, dicari di sini. Kemudian setelah ketemu kata BB, tinggal ditentukan kolom berapa yang mau diambil. Nah, untuk penentukannya, kita gunakan rumus if. Jika 2 huruf, yaitu digit ke-5 dan 6, itu hasilnya adalah EC. Nah, jika digit ke-5 dan 6 di sini hasilnya adalah EC, maka ambil kolom ke-3, berarti tarif ekonomi. Nah, kemudian jika 2 huruf dari digit ke-5 dan 6 ini hasilnya adalah BI, maka kita ambil kolom ke-4, ini ya. Dan jika 2 huruf dari angka digit ke-5 dan 6 ini hasilnya adalah EX, maka ambil kolom ke-5, yaitu tarif eksekutif, gitu ya. Oke, kita coba enter. Nah, hasilnya adalah ini, kita coba cek ya. Ini untuk kode tiketnya BB. BB itu berarti Jakarta, Yogyakarta. Kemudian kelasnya eksekutif. Jakarta, Yogyakarta, eksekutif. Hasilnya adalah 2.500.000.
Cocok ya, kita copy ke bawah. Kita coba cek yang ini. Ini adalah CC Jakarta Bandung, kemudian kelasnya BI. BI itu bisnis ya, Jakarta Bandung kelas bisnis 750.000. Cocok ya. Oke, selesai untuk kolom harga tiket. Sekarang kita lanjut ke kolom berikutnya, yaitu untuk menu paket dan harga paket. Yang dua kolom ini ya. Menu paket dan harga paket diambil dari digit ketiga dan 4 pada kode tiket dan mengacu pada tabel menu. Nah, berarti kita ambil 2 digit, yaitu digit ketiga dan 4 dalam kode ini adalah P1 ya. Nah, kemudian setelah diambil datanya yaitu P1, kemudian cari kata P1 pada tabel menu. Nah, berarti kita ketemu di sini, lalu ambil baris berikutnya. Nah, dari analisa barusan saja sudah kita bisa ketahui bahwa setelah diketemukan kodenya, kemudian diambil data pada baris berikutnya, nah maka rumus lookup yang digunakan adalah rumus HLOOKUP. Tadi kan setelah datanya ketemu, diambil data pada kolom berikutnya. Karena yang diambilnya adalah data pada kolom berikutnya, nah tadi kita gunakan VLOOKUP. Dan sekarang, karena data yang diambil adalah data pada baris berikutnya, maka yang kita gunakan adalah rumus HLOOKUP. Gitu ya. Jadi ada dua rumus, HLOOKUP dengan rumus untuk mengambil dua huruf di digit ketiga dan 4, berarti kita gunakan rumus MID ya. Oke, kita mulai sama dengan HLOOKUP, kurung buka. Nah, lookup value-nya adalah 2 digit, yaitu pada digit ketiga dan 4. Sehingga kita gunakan rumus MID, kurung buka. Teksnya kita klik pada sel B4, titik koma atau koma. Start name-nya kita mulai dari huruf ketiga, lalu titik koma. Nah, caranya kita ambil 2 huruf. Lalu kurung tutup. Rumus ini artinya ambil teks yang ada pada sel B4, mulai huruf ketiga sebanyak 2 huruf. Berarti hasilnya adalah nanti P1. Oke, kita lanjutkan, klik di ujung baris, kemudian ketikkan lagi titik koma atau koma. Nah, untuk tabel array-nya, kita mengacu pada tabel menu. Tadi sudah kita namai tabel yang ini dengan tabel menu, jadi langsung saja kita ketikkan tabel. Nah, ini ya, tabel menu, double klik yang ini, lalu titik koma atau koma. Row index namanya adalah baris berapa yang kita ambil ya. Ini kan kita membutuhkan nama paketnya, berarti baris kedua. Baris kedua dalam tabel menu ya. Ini tabel menu kan baris satunya ini, baris duanya ini, baris tiganya ini. Jadi kita ambil baris kedua, titik koma, seperti biasa, di parameter ujung ketikkan saja 0, kemudian kurung tutup. Nah, rumus ini artinya adalah ambil teks yang ada pada sel B4, mulai huruf ketiga sebanyak 2 huruf, yaitu P1, cari P1 pada tabel menu. Kalau sudah ketemu, ambil kolom keduanya. Cari P1, ketemu di sini. Kalau sudah ketemu, ambil kolom keduanya. Yaitu paket OK. Enter hasilnya. Ke bawahnya seperti biasa, copy rumus. Kemudian, untuk harga paket, kita lihat tadi kan sama ya. Hanya saja yang diambil untuk harga paket adalah harganya. Kalau yang tadi diambil kolom baris keduanya, kalau yang harga berarti diambil pada baris ketiganya. Sehingga ini cukup mudah. Kita double klik saja pada rumus yang pertama tadi. Lalu kita blok semua. Blok semuanya mulai sama dengan sampai ujung, tekan Ctrl C, tekan Enter, double klik di sini, tekan Ctrl V. Nah, yang angka 2-nya ganti dengan angka 3. Artinya, ambil teks yang ada pada sel B4, mulai huruf ketiga sebanyak 2 huruf, yaitu P1, lalu cari di tabel menu, setelah ketemu P1, ambil kolom ketiganya, yaitu harganya. Sehingga hasilnya adalah 35.000. Copy lagi rumusnya. Oke, selesai untuk kolom harga paket menu. Sekarang kita lanjutkan untuk kolom diskon ya. Nah, untuk kolom diskon kita lihat, diskon hanya berlaku untuk tiket dengan keberangkatan sebelum tanggal 1 September 2023. Jadi, kita nanti harus ngecek dulu apakah tanggal berangkatnya di bawah tanggal 1 September atau sudah lebih gitu ya. Jadi, kalau misalnya dia tanggal berangkatnya tanggal 1, dia tidak akan dapat diskon. Tapi kalau tanggal berangkatnya 31 Agustus, nah ini masih dapat diskon gitu ya. Nah, untuk logika pencariannya adalah dengan cara mengurangi tanggal 1 September dengan tanggal berangkatnya. Jadi, jika tanggal 1 September dikurangi tanggal berangkat, ada sisanya, jadi masih ada selisih angkanya, maka dia dapat diskon. Tapi jika tidak ada selisihnya atau selisihnya minus, dalam artian kalau minus itu berarti sudah lebih dari tanggal 1 September. Nah, maka kalau yang selisihnya 0 atau minus, dia tidak akan dapat diskon. Gitu ya. Kemudian nanti untuk diskonnya itu dilihat berdasarkan kelasnya ya. Jadi untuk kelas ekonomi diambil dari sini, diskonnya 3%, bisnis 4%, eksekutif 5%. Jika memenuhi syarat yaitu berangkatnya sebelum tanggal 1 September gitu ya. Oke, kita mulai rumusnya. Jadi di sini kita gunakan rumus if ya. Sama dengan if kurung buka. Oh ya, sebelumnya kita coba kurangi dulu tanggalnya. Jadi cara mengurangi tanggal seperti ini ya. Sama dengan days
day seperti ini, kurung buka. Nah, parameternya ada dua, end date dengan start date. Jadi, tanggal akhirnya kan 1 September ya. Nah, untuk menuliskan tanggal 1 September, kita gunakan rumus date. Date, kurung buka. Nah, tahunnya 2023, titik koma, bulannya 9, bulan September. Kemudian tanggalnya tanggal 1, kemudian kurung tutup. Ini artinya tanggal 1 September 2023. Ini parameter pertama, end date. Kemudian titik koma atau koma, start date-nya. Nah, ini kita klik pada tanggal berangkat. Kemudian kurung tutup. Jadi rumus ini fungsinya adalah untuk mengurangi tanggal 1 September 2023 dengan tanggal berangkat dari masing-masing orang. Kita coba untuk yang ini hasilnya minus ya. Nah, berarti kalau hasilnya minus atau hasilnya 0, dia tidak akan dapat diskon. Karena dia berarti tanggal berangkatnya sudah melebihi tanggal 1 September. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini kita copy saja untuk yang rumus days ini. Kita cut ya, kita cut. Jadi kita blok dari sini sampai sini. Tekan Ctrl X pada keyboard. Nah, kita ketikkan rumus if ya. If, kemudian kurung buka. Nah, untuk parameter pertamanya logical test, kita langsung saja tekan Ctrl V ya. Tadi kan kita sudah membuatkan rumusnya. Jadi, jika pengurangan tanggal 1 September dengan tanggal berangkat, nah ini kita lanjutkan rumusnya di ujung, klik di ujung rumus. Jika hasilnya lebih dari 0, nah, jika hasilnya lebih dari 0, maka titik koma ya, titik koma atau koma, maka dia dapat diskon. Nah, untuk menentukan diskonnya, karena di sini kita harus membaca data dari tabel kelas, maka harus kita gunakan rumus VLOOKUP yang kita bacakan di kolom berikutnya ya. Berarti kita gunakan rumus VLOOKUP, kemudian kurung buka. Nah, lookup value-nya itu ditentukan berdasarkan kode kelasnya, di mana kode kelas ini bisa kita dapatkan dari 2 digit, yaitu untuk digit ke-5 dan 6. Berarti di sini kita harus menggunakan lagi rumus mid, kurung buka, teksnya kita klik pada sel B4, titik koma, mulai digit ke-5, titik koma, sebanyak 2 huruf, berarti ketikkan 2, kurung tutup. Ambil teks yang ada pada sel B4, mulai huruf ke-5, sebanyak 2 huruf, gitu ya. Klik di ujung rumus, kemudian titik koma atau koma, nah kita akan membaca data dari tabel kelas, langsung saja ketikkan tabel kelas. Nah ini ya, double klik tabel kelas. Kemudian ketikkan titik koma atau koma, yang diambil kita kan membutuhkan diskon ya. Nah, berarti kita mengambil kolom yang ketiga. Kolom yang ketiga pada tabel kelas. Kemudian titik koma, seperti biasa, akhir rumus VLOOKUP diisi dengan 0, kurung tutup. Nah, hanya saja hasil dari rumus VLOOKUP ini masih dalam bentuk diskon. Masih dalam bentuk persentase diskonnya ya. Sementara kita ingin diskonnya dalam bentuk nilai uangnya ya. Berarti kita langsung kalikan saja. Jadi setelah ini kita kalikan tanda bintang dengan harga tiketnya. Dengan harga tiket yang ada di sel G4. Oke, kemudian titik koma atau koma. Yang tadi yang kita kerjakan itu ada di parameter value if true. Dimana artinya adalah jika syarat yang tadi terpenuhi. Jika tanggal berangkatnya kurang dari tanggal 1 September. Jadi kalau kurang dari 1 September, dapat diskon dengan dikalikan sekian persen kali harga tiket. Nah, kemudian setelah value if true, itu ada value if false. Value if false itu adalah jika syarat yang tadi tidak terpenuhi, dalam artian jika tanggalnya sudah lewat dari tanggal 1 September berarti tidak dapat diskon. Dalam arti diskonnya adalah 0 gitu. Jadi ketika 0 kemudian kurung tutup. Nah, rumus ini kurang lebih artinya seperti ini ya. Jika hasil pengurangan antara 1 September 2023 dengan tanggal berangkat, D4 itu kan tanggal berangkat. Nah, jika hasil pengurangan tanggalnya menghasilkan selisih lebih dari 0, jadi ada selisih tanggalnya, nah maka dia dapat diskon. Itu diskonnya adalah ini. Diskonnya adalah hasil dari pembacaan data VLOOKUP. Nah, ini kita ambil 2 huruf pada digit ke-5 dan 6, kemudian dibaca pada tabel kelas, kemudian ambil kolom ketiganya yaitu kolom diskon. Jadi ini dapat prosentase diskonnya sampai sini, kemudian setelah dapat prosentase diskon dikalikan dengan G4 yaitu harga tiketnya. Dan jika ternyata tanggal 1 September dikurangi dengan tanggal berangkat tidak ada selisihnya atau selisihnya minus, maka diskonnya 0 gitu ya. Oke, kita coba tekan enter. Hasilnya adalah 0. Kita coba copy dulu ke bawah. Nah, yang ada diskonnya adalah yang ini. Kita lihat yang ini tanggal berangkatnya 15 Agustus. Ini 31 Agustus. Yang ini yang 0 berarti yang sudah lewat dari tanggal 9. Tanggal 1 ya. Nah, kita lihat ini tanggal 2 sudah lewat, tanggal 5 sudah lewat. Nah, kita misalnya ganti yang ini dengan tanggal 1 September. Apakah dapat diskon tanggal 1? Nggak akan dapat ya, karena memang batasnya sebelum tanggal 1. Berarti tanggal 31 Agustus. Ini kan masih dapat ya, 31 Agustus masih dapat diskon. Oke, selesai untuk rumus diskon. Dan terakhir adalah rumus harga total. Harga total ini paling mudah ya. Diperoleh dari harga tiket tambah harga paket menu
dikurangi diskon. Oke, kita coba ketikkan rumusnya sama dengan harga tiket, berarti di sel G4, klik sel G4, kemudian tambah, kemudian kita klik pada sel I4, yaitu harga paket menu, kemudian kurangi atau minus, kita klik pada sel J4, yaitu diskon. Jadi, harga tiket ditambah harga paket menu dikurangi diskon. Kita enter, hasilnya adalah seperti ini. Oke, saya rasa cukup untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih.